Sama dengan yang lain, ada prinsip yang harus dipatuhi. Jadi batasan-batasan. Karena kan saya ingatkan sekali lagi, software, kemudian tools, itu build up dengan beberapa asumsi atau beberapa indikator-indikator yang sudah paten gitu, Pak. Yang pertama adalah tools ini berbasis pakar. Jadi yakinkan diri bahwa respondennya harus pakar. Bagaimana jumlah pakar? Anut Hora 2004. 3, 6, atau 7. Apa kriteria pakar? Yusuf 2020, et al. 2020. Itu ada 3 kriteria pakar. Nah, buku berikutnya itu saya tambahkan 1, ketersediaan. Jadi kalaupun 3 kriteria ini lengkap, tapi ternyata tidak ada pakar yang tersedia, kan tidak jadi juga, Bapak Ibu. Apa yang mau dilakukan kalau nggak ada pakar? Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan keputusan secara bertingkat. Jadi bayangin setiap AHP itu atau AMP itu pasti berlevel, bertingkat, berhierarki. Kemudian perbandingan berpasangan, pairwise comparison. Kemudian penilaian setiap variabel menggunakan skala Saati. Nggak bisa skala Yusuf, nggak bisa. Skala Agus apa lagi? Canda bagus. Jadi harus skala Saati. Apa Saati? Skala ordinar yang dikembangkan oleh Saati tahun 99. Itu. Tahun 70-an sebenarnya. Tahun 70-an di buku awalnya itu. Tapi lebih terkenal pada tahun 99. Nah, skala Saati ini Bapak Ibu itu 1 sampai 9. Tetapi sebenarnya dia skala ganjil. Nah, skala genapnya itu adalah skala ambigu. Skala yang ketika Bapak ragu antara 1 dengan 3 itu Bapak dikasih pilihan 2. Ragu antara 3 dengan 5 itu Bapak dikasih pilihan 4. Jadi skala ambigu saya sebutnya. Nanti di buku berikutnya saya akan tulis itu, skala ambigu. Agregasi nilai rata-rata dari responden menggunakan geometric mean. Ukuran pemusatannya itu unik. Tidak sama dengan ukuran pemusatan yang lain. Yang kalau kita belajar ISM, itu kalau ISM saya menggunakan modus. Kalau yang software yang akan kita pakai. Jadi tergantung softwarenya. Ada software yang menggunakan mean, ada yang menggunakan modus, ada yang menggunakan median. Nah, khusus AHV itu menggunakan geometric mean. Nah, jadi berbeda. Kemudian yang the next, yang keenam, validasi hasil didasarkan pada konsistensi jawaban setiap responden. Bagaimana menilainya? Adalah nilai CR-nya dari software atau dari manual itu maksimum 10%. Tapi kalau menurut Marimin 15% masih bisa ditoleransi. Jadi konsistensi penilaian pakar. Contoh misalnya, menurut pakar A terhadap itu lebih bagus A atau lebih penting A. Menggunakan kalimat penting daripada C. Berarti otomatis itu A lebih penting daripada C, gitu loh. Tuh, ya. Konsistensinya itu, konsistensinya. Nah, ini rumusnya, ini saya tunjukkan saja rumusnya. Ini kalau di manual seperti ini, menggunakan lambda maksimum. Ini gampang, Pak. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana prinsip-prinsip kerja dari AHP itu? Yang pertama adalah prinsip decomposition. Jadi mengurai. Kalau orang-orang ekologi ini gampang ini, hafal mati nih. Orang-orang lingkungan ya. Mengurai permasalahan yang kompleks menjadi lebih rinci dan dibuat terstruktur. Jadi dikomposisi. Kemudian yang kedua, comparative adjustment, membuat penilaian tingkat kepentingan relatively one on one. Jadi satu dengan satu A dengan B, B dengan C, A dengan C, C dengan D gitu. Ya. Tadi mobil A dengan mobil B dengan C, pilihan-pilihan itu dikomparatifkan. Kriteria A dengan kriteria B. Jadi tidak bisa dia langsung komprehensifkan. Kalau dikomprehensifkan langsung misalnya menurut Bapak Ibu mobil mana yang paling bagus ini? Itu nggak bisa. Nggak bisa sekaligus 4-4-nya atau 5-5-nya gitu. Harus satu one on one. Kemudian berikutnya adalah sintesa prioritas sintesis, mengestimasi nilai agent factor. Jadi kalau di manualnya itu ada nilai agent factornya, Pak, di manualnya. Kalau di softwarenya udah enggak kelihatan, udah running aja. Memperoleh nilai prioritas lokal dan prioritas global. Jadi nanti ada simbol L dan simbol G. Biasa ada yang nanya itu di YouTube. Ini apa Pak maksudnya? G sama L ini apa? Itu lokal itu. Kalau lokal itu artinya hanya di hierarkinya saja. Di satu struktur itu, satu rangkaian itu.
Kemudian berikutnya adalah logik konsistensi. Jadi pengelompokan dan level adalah yang serupa atau sejenis. Nah, ini harus hati-hati. Tadi untung tadi ada kasusnya Pak Senal. Nah, kalau dimensi berarti dia harus sama-sama dengan dimensi, Pak. Jadi tidak bisa dibandingkan antara dimensi dengan yang bukan dimensi. Dimensi dengan aktor tidak bisa kita bandingkan. Nah, itu. Jadi kalau dia dimensi berarti harus dibandingkan dimensi sosial dengan dimensi ekonomi. Bagus mana dari penggunaan ini contoh kasusnya Pak Senal tadi. Menurut Bapak Ibu, bagus mana antara dimensi ekonomi dengan dimensi sosial terhadap sagu tradisional atau sagu bioindustri? Nah, itu. Bisa saja secara sosial lebih bagus sagu tradisional, Pak Zainal. Iya, betul. Tapi kalau secara ekonomi tentu lebih bagus bioindustri. Nah, itu. Berikutnya dibandingkan lagi, lebih bagus mana ekonomi dengan ekologi antara sagu tradisional dengan sagu bioindustri. Nah, ekologi lebih bagus sagu tradisional karena lebih berkelanjutan. Nah, kita coba kasus ini. Nanti kita praktek kasus ini. Yang pertama kita rumuskan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi. Apakah strategi atau kegiatan yang harus kita lakukan saja. Salah satunya. Ya Pak Zainal tadi tentu strategi yang lebih tepat. Nah, gitu kan. Bukan program ini, strateginya yang mana? Apakah menggunakan istri atau tetap bertahan konvensional? Kemudian yang kedua, identifikasi kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pandemi itu. Misalnya kriteria atau aspek apa? Misalnya aktornya siapa? Bisa juga tujuannya apa? Juga kendala apa yang dihadapi? Bisa juga kebutuhan apa yang dicari? Nah, itu. Ya, itu ditentukan. Apa tentukan satunya, salah dua, tiga, dan sebagainya. Kemudian identifikasi alternatifnya, misalnya berupa strategi atau program. Misalnya kemarin itu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ada pilihan karantina, ada pilihan lockdown, gitu kan? Nah itu. Kemudian susun hierarkinya, gambar hierarkinya. Nah ini coba kita gambar, berarti pilihan kita bukan kegiatan, tapi pilihan kita adalah strategi yang harus dilakukan. Kurang mirip seperti punya Bapak ini. Tapi ini cuma 3 level, punya Bapak 4 level. Strategi lockdown atau strategi adaptasi new normal. Nah, ini harus dilakukan. Nah, kita ingin lihat yang mana kira-kira menguntungkan bagi kita. Dari sisi aspek ekonomi, aspek sosial budaya, anggaran pemerintah, dan aspek kesehatan. Kalau kemarin, tim ini, COVID itu menghubungi saya akan sarankan ini. Untuk dia gunakan supaya dia punya reasoning gitu bahwa ternyata kita lebih memilih ini. Nah, keyakinan kita adalah karena kan jawaban ahli, bukan jawaban kita, bukan jawaban responden umum, itu jawaban ahli nanti, Pak. Jadi kita akan meminta pendapat ahli. Bagaimana kalau ahlinya banyak? Bisa kita triangulasi. Triangulasi itu metodenya adalah metode yang menggabungkan beberapa metode. Nah, misalnya ahlinya kita stratified. Ternyata ahli di dunia pendidikan ini banyak. Jadi kita stratified. Ahli A, ahli B, ahli C gitu misalnya. Kemudian nanti kita agregasi khusus ahli dari dunia pendidikan. Kemudian ahli yang dari praktisi. Itu juga banyak orangnya. Kita agregasi lagi nilainya. Jadi nilai-nilai agregasinya ini kemudian yang dijadikan nilai kumulatifnya, nilai 1 itu. Ya. Oke, tentu ini sederhana Pak ya. Kalau kita buat lebih kompleks tentu masih ada kriteria dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya masih ada aspek lain yang kira-kira lebih penting. Nah, yang ingin saya katakan bahwa bagaimana menentukan aspek ini, Bapak Ibu? Aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, aspek politik, bagaimana cara menentukannya? Sama dengan tapi ternyata tidak ada pakar. Dari tadi kamar mandi nyala milam. Masih data harus menggunakan rata-rata.
Nah, sebenarnya adalah Tapi saya sudah menganut sampai bikin menganut pada teori dan fakta, Pak. Menganut pada teori dan fakta. Nah, ternyata faktanya dengan kejadian pandemi COVID itu, Mas Agus, ada suara masuk? Apa itu? Kasihan mengganggu. Jadi bagaimana menentukan aspek ini? Sama dengan punya Pak Zainal. Kalau saya challenge Pak Zainal, saya pengujinya misalnya, saya tanya Pak Zainal, apa dasar penentuan 5 aspek tadi, Pak? Lima aspek ini yang paling secara ini memang memberikan besar kepada keberlanjutan itu. Sagu. Ya, jadi Bapak harus confidence menyebutnya bahwa secara teori memang kelima aspek ini terkait dengan pengelolaan sagu. Ya. Tuh. Kalau Bapak menemukan literatur, sebutkan literaturnya. Kalau pengujinya masih tidak yakin. Iya. Misalnya menurut siapa? Zainal A atau Zainal siapa yang lain? Tahun 90, tahun 2000, tahun 2001 gitu ya. Yang kedua, sagu ini adalah salah satu komoditi. Secara fakta ini, Pak, secara fakta, sagu ini adalah salah satu komoditi pangan. Nah, komoditi pangan itu kan dengan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek ekologi. Ya. Karena dia terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya juga gimana bukan itu. Nah, seperti apa? Ini kenapa hanya dilihat aspek ekonomi dirasakan oleh masyarakat pandemi itu. Aspek sosial pun dilarang untuk bil aja keluarga, ya kan? Untung di kamar tidur tidak dijaga. Aspek politik. Nah, anggaran pemerintah ini kan harus kuat ini. Kan nanti kalau dia pilih lockdown, dia pilih adaptasi, ini anggarannya tidak ada, strategi yang bisa jadi. Nah, aspek kesehatan memang utama. Nah, jadi kalau sudah seperti ini di challenge, Pak, di challenge itu. Bapak challenge, kira-kira Bapak jadi penguji, tanya apa ini ya? Memasukkan tingkat kepentingannya karena nanti tidak semua ini. Jadi dia harus lihat, oh angka 1 ini maknanya apa ya? Oh sama penting kalau ini. Kalau 2 ini oh lemah atau sedikit lebih penting. Yang ketiga oh cukup penting yang ini dibanding yang ini gitu. Ekonomi dengan sosial budaya masih lebih terhadap konvensional untuk dalam kusen yang lain, jadi dia tertutup. Dia dari ini tentangnya jawab responden 1. Kemudian ini seperti ada tiga ahli, ini kita tabulasi. Yang sosial itu ternyata penting ekonomi nilainya lebih rendah. Yang ketiga sama penting. Sama-sama penting. Kalau jawabannya belah kiri, Anda perhatikan kolom ekonomi dengan kolom sosial budaya. Kalau jawabannya ada di angka 5, berarti dia 5/1, Pak.
Berarti kita simpan di sini 5% atau saya tabulasinya. Tapi kalau jangan strategi nah, itu ya jangan di sisi kanan, Pak. Itu berarti dia seper X atau seper. Nah, jadi harus ditulis 1/5, Pak. Ini 1/3. Karena ini nanti ada pilihan di softwarenya. Pilihannya seperti ini. Pilihan angkanya itu 5, 3, persis seperti ini analisis. Kita direct, kita kemudian pilihannya ada 2. Punya channel nanti keluar strategi bioduri 0,672, strategi 1,2. Berarti yang pilih adalah strategi bioindustri. Nanti yang dibahas strategi bioindustri itu unggul dari sisi ekonomi, unggul dari sisi kelembagaan, unggul dari sisi teknik. Itu yang dibahas. Kalau strategi konvensional unggul dari sisi sosial, unggul dari sisi ekonomi misalnya. Gitu. Kalau itu terjadi, kalau 5-5-nya unggul, lebih heboh lagi kan? Yang tadi itu, Pak. Ada Pak mau tanyakan, Pak. Silakan. Tadi Pak yang tadi Pak di apa? Di tabel tadi Pak di tabel dimensi, ya. Ini kan Pak, kalau di sebelah kiri saya ini atau sebelah kiri dan sebelah kanan ini kan monitor. Ya. Ini kalau ekonomi kan dia satu di sebelah ekonomi, satu di sebelah kiri, di sebelah kanannya 2. Tapi di politik ini hanya 1, Pak. Gimana itu, Pak? Atau memang tanya contoh saja atau bagaimana? Mana? Maksudnya? Ini di responden 1 nih, jawaban responden 1. Jawaban responden 1. Nah, kalau kita lihat ini kan ketika kita menghubungkan ini antara dimensi ekonomi di sebelah kiri, terus di sebelah kanan ada dimensi sosial, budaya, politik, dan kesehatan. Ada 3. Ya. Di sebelah kiri ada yang 1, ada yang 2 dimensi sosial budaya di sebelah kiri cuma 2. 2 ya. Atau gimana? Iya, karena ini dia tidak kebalikan, Pak. Jadi kalau ini cuma satu arah. Jadi ekonomi dengan sosial sudah. Jadi dia tidak lagi dicari sosial terhadap ekonomi. Oh iya. Jadi yang nggak dicari lagi, Pak. Ini dibandingkan saja langsung. Ekonomi terhadap sosial itu lebih penting mana? Kalau menurut Bapak lebih penting sosial, geser pilihannya ke arah sosial. Kalau yang kemarin, yang prospektif, itu 2 arah, Pak. Jadi pertama kita bandingkan ekonomi dengan sosial, terus ditanya lagi, kalau sosial terhadap ekonomi, nilainya 2 kalau itu. Kalau ini nilainya cuma 1, Pak. Satu arah namanya. Two way. One way. Kalau yang kemarin 2 way. Kalau di statistik. Jadi ini kan sudah ada sebenarnya. Semestinya kan semuanya ini dibandingkan satu persatu. Ekonomi terhadap sosial, ekonomi terhadap politik, ekonomi terhadap kesehatan. Nah, yang belum kan sosial terhadap politik, sosial terhadap kesehatan. Masih ada yang belum, politik terhadap kesehatan. Lagi Pak, terus kan kayak kita bicara kelanjutan ada katakanlah dimensi ekonomi ada atribut. Berarti boleh dimasukkan atribut sini Pak ya? Iya, di sini. Di bawahnya aspek ekonomi, Bapak masukkan sub level, namanya sub level ekonomi. Isinya atribut. Atributnya ya. Berarti atribut itu yang dihubungkan Pak? Iya. Bisa juga Bapak lakukan atribut yang utama. Atribut utamanya atau atribut yang leverage-nya dari MDS itu dijadikan pilihan 1 level, tapi dikaitkan semua. Nah, tidak hanya pada sub level ekonomi, kan bisa saja dia bersub, Pak. Bisa juga dia tidak bersub.
Siap. Itu ya. Nah, seperti misalnya Pak Zainal, nanti Pak Zainal pilihannya bisa dua, Pak. Bapak bisa masukkan seluruh atribut ekonomi, di bawahnya aspek ekonomi. Nah, kalau itu Bapak lakukan, berarti Bapak melakukan analisis secara paralel. Karena bukan hasil dari MDS yang Bapak masukkan. Tapi kalau hasil dari MDS yang Bapak masukkan, maka atribut utama saja yang Bapak ambil. Dari ekonomi ada 2 atribut, dari sosial ada 2 atribut, dari aspek politik anggaran ada 4 atribut. Nah, itu yang diambil, bukan semuanya. Tapi kalau semuanya, maka dia paralel. Tapi kalau hanya yang utama, kelanjutan dari MDS, maka dia seri. Iya, seri ini. Jadi Bapak menggunakan seri kemungkinan. Kalau saya diminta seri, Pak. Lebih baik seri. Seri. Ya, jadi harus selesai analisis MDS-nya baru masuk ke sini. Yang ada tadi lagi itu yang Pak, lain? yang tabel tadi itu? Ini. Ya, ini yang betul tadi Pak Musran tadi ini. Memang kita di sini mungkin apa namanya ya, krusialnya nanti di sini kita menilainya di pakar ya. Ya. Kalau yang saya belum baca bukunya Bapak tentang pakar tadi itu ya. Ya. Itu memang hanya kita batasi beberapa orang atau memang misalnya pakar satu itu nanti kriterianya Pak ya? Maksudnya kalau jumlah pakarnya, kalau Hora itu 3 sampai 7. 7 orang. Iya. 7 atau 7 segmen pakar begitu. 7 orang saja, 7 orang. Mewakili setiap segmen boleh, mewakili satu segmen juga nggak apa-apa. Yang jelas, jadi kalau pakar itu kan kadang-kala begini Pak, ada orang bertanya, saya ini kan penelitian tentang sagu, berarti kan harus mencari pakar sagu. Tuh. Ya. Kalau misalnya Bapak mau perkuat di situ, nggak jadi masalah. Sisa Bapak deskripsikan bahwa pakar yang saya gunakan adalah betul-betul orang yang ahli di bidang sagu, gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mau menggunakan pakar ekonomi umum, boleh aja kan? Iya. Nah, tapi dideskripsikan. Kalau misalnya saya gunakan itu, Pak. Misalnya saya, mohon maaf, misalnya saya gunakan misalnya kriteria itu, misalnya pakar itu dari sisi orang satu dari kriteria, akademisi, misalnya dari akademisi. pakar dari aspek dari akademisi satu. Dari kemudian pengambil 2 kebijakan. dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnis mungkin ada pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang itu. Boleh. Boleh itu Pak ya? Boleh. Bisa juga di Bapak agregasi. Misalnya kalau pakar di akademisi terlalu banyak, Bapak kumpulkan aja agregasi nilai pakarnya gitu loh. Jadi Bapak nilai dulu. Jadi pakar dari akademisi itu mungkin ada beberapa orang yang kita nanti kita agregasi juga. Kita agregasi Pak, kita agregasi. Oke. Sip. Sama dengan pengusaha misalnya dari sisi ekonomi, pengusaha dari sisi misalnya orang kelembagaan, apalagi dan lain sebagainya gitu. Nanti diagregasi. Jadi kalau di lab itu dikalibrasi kan, karena takutnya kalau cuma satu pakar, Bapak ragu kan di Indonesia itu kan sebenarnya pakar banyak juga, cuma kan lebih banyak komentator. Iya. Lebih banyak komentator, Pak. Apalagi kalau di televisi, lebih banyak komentator daripada pakar. Iya. Nah, itu. Yang lain. Terima kasih, Pak. Jadi nanti Pak Zainal, teman-teman yang lain, penguatan pakarnya itu didefinisikan, dideskripsikan sedemikian, itu di metodologi. Di bab metodologi. Jadi penggunaan pakar responden yang Bapak ambil adalah responden pakar. Pakar menurut Yusuf et al., pakar menurut Hora, jumlahnya sekian. Nah, pakar yang saya ambil ini adalah terdiri dari ini. Nah, alasan pengambilannya ini. Ya, bisa begitu, Pak. Supaya lebih clear. Jadi kalau mau didebat, Bapak ini kayaknya belum baca disertasi saya. Sudah saya tulis, Pak, di situ. Sip. Gitu kan? Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kita masuk di install.